wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fadaria Khairani. Saya dari kelas 12L. Di sini saya mau menyampaikan materi yaitu dengan judul Kerajaan Mataram Islam. Simak videonya ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sebuah entitas politik yang berpengaruh di Jawa. Berdiri sejak akhir abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Lahir dari kadipaten kecil di bawah Kesultanan Pajang. Kerajaan ini berkembang menjadi kekuatan dominan yang menguasai sebagian besar wilayah Jawa. Nah, jadi awal mula Mataram Islam ini didapat ditelusuri dari sosok Ki Ageng Pemanahan, yang dimana seorang tokoh yang berjasa kepada Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Nah, atas jasanya itu ia diberi hak untuk mengelola wilayah Hutan Mentawai, yang kemudian itu menjadi cikal bakal Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, putranya yaitu Danang Sutawijaya menggantikannya. Jadi, di bawah kepemimpinan Sutawijaya yang kemudian dikenal sebagai Panembahan Senopati, Mataram ini melepaskan diri dari kekuasaan Pajang pada tahun 1586 dan mendeklarasikan diri sebagai kerajaan yang merdeka. Lalu, kemudian Senopati memperluas wilayah Mataram melalui serangkaian penaklukan dan konsolidasi politik, membangun fondasi yang kuat bagi kerajaan yang baru lahir. Nah, masa keemasan Mataram Islam terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645. Sultan Agung ini memiliki ambisi yang besar untuk menyatukan seluruh pulau Jawa di bawah Panji Mataram. Ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah termasuk Surabaya dan Madura, serta memperluas pengaruh Mataram hingga ke Jawa Barat. Namun, hanya wilayah Batavia saja yang dikuasai oleh VOC, yang dimana mampu menahan gempuran dari Mataram. Bahkan Sultan Agung ini sampai meluncurkan 2 serangan besar ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Namun sayangnya, kedua serangan besar ini gagal karena berbagai faktor, termasuk superioritas persenjataan dan logistik VOC. Selain ambisi politik dan militer, Sultan Agung dikenal karena kebijakannya dalam menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi Jawa, yang dimana ia menciptakan kalender Jawa Islam, sebuah sistem penanggalan yang menggabungkan unsur-unsur kalender Saka dan Hijriah. Sultan Agung juga mendorong perkembangan seni dan budaya seperti gamelan dan wayang yang menjadi ciri khas budaya Mataram. Setelah Sultan Agung wafat, Mataram ini mengalami masa kemunduran, konflik internal, pemberontakan, dan campur tangan VOC yang melemahkan kerajaan dari dalam dan luar. Salah satu pemberontakan terbesar adalah pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1677, yang dimana berhasil menduduki ibu kota Mataram saat itu di Pleret. Nah, Amangkurat I, raja yang berkuasa saat itu, melarikan diri dan wafat pada saat pelarian. VOC melihat peluang dalam kemelut internal Mataram, semakin memperluas pengaruhnya. VOC membantu Mataram dalam menumpas pemberontakan Trunojoyo, namun dalam imbalan konsesi wilayah dan hak dagang, yang
Pada masa pemerintahan Amangkurat II, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Kartasura. Namun, Amangkurat II ini sedang dipengaruhi oleh VOC dan Mataram pun semakin terjerat dalam perjanjian-perjanjian yang merugikan. Nah, puncak dari kemunduran kerajaan Mataram Islam adalah melakukan perjanjian Giyanti pada tahun 1755, yang dimana perjanjian ini ditandatangani oleh Pakubuwono III, yaitu Raja Mataram saat itu, dengan VOC. Nah, secara resmilah membagi Mataram menjadi dua kerajaan, yang dimana kerajaan tersebut ialah Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Perpecahan ini menandai berakhirnya era Mataram sebagai kerajaan yang bersatu dan kuat. Meskipun demikian, warisan budaya Mataram Islam tetap lestari hingga kini, tercermin dalam seni, tradisi, dan nilai-nilai yang masih hidup di dalam masyarakat Jawa. Baiklah, segitu saja materi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menjelaskan materi tersebut, saya mohon